Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina ma'ana syaqiyyan wa mahruman wa mahruman ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Rumah yang kita tempati, luas dan sempitnya, ketika kita tinggal dan istirahat di dalamnya, itu bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Harta yang kita miliki juga seperti itu. Ketika kita butuh apa-apa, kita bisa mendapatkannya dengan membeli dari harta kita. Itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Sawah yang kita beli, kebun yang kita beli, lalu kemudian kita bercocok tanam di sana, kita istirahat di sana, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Kendaraan, entah itu sepeda, motor, bahkan mobil yang kita kendarai, yang mengantar kita kemana-mana, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita semua. Ketika kita memilikinya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu kebahagiaan yang ketika dia ada, dia akan melengkapi semua kebahagiaan yang tadi kita sebutkan. Yang kalau itu tidak ada, maka apa yang tadi kita sebutkan itu menjadi tidak ada artinya. Kebahagiaan yang kita maksud adalah kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan anak keturunan di tengah-tengah kita. Namobek pemegang warak paran nasi dia tahu meraja bola anak makanja otona mega warak paranna maluak dalam nasi nagarak na yakodega gawin jawijanna mapana sa dia kongkan kurang. Akan ada yang kurang. Bahkan ketika itu adalah kehidupan orang-orang soleh, para nabi dan para rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam agar Allah memberinya kebahagiaan ini, dianugerahi anak keturunan. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, tulang-tulang saya, badan saya sudah melemah, kata Zakaria. Rambut saya sudah beruban, tapi saya tidak pernah berputus asa berdoa meminta kepadamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Zakaria yang beliau tidak pernah berhenti memintanya? Kehadiran seorang anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, hadiahkan, karuniakan untukku dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang akan menjadi generasi yang baik. Sungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Seorang anak, kehadirannya akan menjadi pelengkap kebahagiaan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Yusuf alaihissalam ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bapaknya mengatakan apa? Sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Dalam ayat lain dia mengatakan innama ashku
asyku bathi wa huzni ila Allah. Kesabaran itu indah. Seakan-akan beliau mengatakan ada yang hilang yang menyebabkan saya harus bersabar, dan itu adalah kepergian wahai Yusuf. Sungguhnya saya mengeluhkan kesedihan, kepedihan, kepiluan hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kehilangan anaknya meninggal dunia, beliau mengatakan innal qalba la yahzan wal 'aina la tadma. Sungguhnya hati ini sangat bersedih, bahkan mata ini meneteskan air matanya. Dan sungguhnya kami dengan kepergian lamazun, bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran seorang anak itu bisa menjadi pelengkap kebahagiaan orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Tapi anak yang seperti apa? Anak seperti apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang tuanya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan untuk kita semua. Tidak semua anak itu bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang tuanya. Kita sering mendengarkan kisah-kisah bagaimana anak yang durhaka di dalam memperlakukan orang tuanya. Pernah ada seorang anak, dan ini diceritakan oleh para masyayikh kita, yang bawa ibunya ke pinggir pantai lalu ditinggalkan. Dia titipkan sebuah surat. Ketika surat itu dibaca oleh orang yang melihat ibu yang dari pagi sampai sore duduk di tempat itu tanpa ada yang menemaninya, dia tidak beranjak meninggalkan tempat duduknya. Surat itu mengatakan yurja liman qara'a hadhihi risalah bi an yahmil al-ajiz ila baitir ri'ayah. Dimohon kepada siapapun yang membaca surat ini untuk mengantarkan orang tua ini ke panti jompo. Ada anak yang seperti itu, anak yang justru membuat orang tuanya sedih, membuat kehidupan orang tuanya tidak bahagia. Nah, anak yang seperti apa yang sebenarnya yang bisa mendatangkan kebahagiaan orang tuanya? Di dalam pendidikan modern ada yang namanya pendidikan karakter. Yang pendidikan karakter ini wilayah kerjanya mencakup 4 hal: olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Olah hati ini yang disentuh adalah nilai-nilai spiritualnya, ruhiyahnya, kesolehan seorang anak. Itu yang menjadi wilayah kerjanya. Olah pikir ini yang disentuh adalah literasi anak itu, bagaimana meningkatkan dan meluaskan literasinya, sisi intelektualnya, supaya dia bisa menjadi anak yang pintar dan cerdas. Olah rasanya yang menjadi wilayah kerjanya, yang disentuh adalah nilai estetiknya, bagaimana dia memiliki pengetahuan kesenian dan kebudayaan. Olah raganya yang menjadi wilayah kerjanya adalah kinestetiknya, bagaimana dia bisa menjadi anak yang sehat, yang mampu berpartisipasi dan memberikan kebaikan di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan modern kita itu memperkenalkan ini, konsep pendidikan karakter ini, yang ketika dimiliki seorang anak, ketika anak-anak kita dibentuk, ditingkatkan di 4 sisi ini, insya Allah itu akan membuat orang tuanya bahagia. Yang pertama, olah hatinya. Bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang soleh, dan ini yang paling utama sebenarnya. Percuma ketika ada orang tua banyak anaknya, banyak anaknya, tetapi tidak ada anak yang menjadi anak yang soleh. Mungkin saja anaknya kelihatannya sukses,
kaya raya, memberikan orang tuanya uang belanja setiap bulannya. Itu bisa membuat orang tuanya bahagia, mungkin saja itu. Ketika anaknya ini menjadi orang yang terpandang, punya kedudukan, bisa saja seperti itu orang tuanya membuatnya bahagia, membuat orang tuanya bahagia. Tetapi itu hanya di dunianya. Di akhiratnya, yang paling bermanfaat untuk orang tua adalah kesolehan anak. Disebutkan dalam hadis bahwa suatu waktu nantinya di akhirat ada orang tua yang terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La turfa darajatuh. Kata Rasulullah SAW, dimuliakan, diangkat derajatnya di sisi Allah. Sampai dia sendiri bertanya, "Ya Rabb, ayyu syai'in hadha?" Kenapa saya bisa dimuliakan seperti ini? Padahal kalau dilihat sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah-ibadah lainnya, dia tidak pantas untuk ditinggikan, dimuliakan oleh Allah. Tidak cukup. Fayuqalu lahu waladun salih istaghfara lahu. Maka dikatakan kepadanya, dijawab pertanyaannya itu, kenapa bisa dia dimuliakan? Dikatakan kepadanya, ada anakmu yang soleh yang beristighfar untukmu. Ada anakmu yang soleh yang beristighfar untukmu. Dan ini yang menjadi wilayah kerja pertama dalam pendidikan berkarakter ini, yang tugasnya bukan hanya dibebankan kepada sekolah. Banyak orang tua yang beranggapan pokoknya kalau saya masukkan anak saya ke pesantren otomatis dia akan menjadi anak yang soleh. Tugasnya ustadznya yang kemudian menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Memang iya, tetapi bukan cuma ustadznya yang kemudian memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu. Bahkan yang pertama ketika kita ingin melihat seorang anak menjadi anak yang soleh, justru yang pertama kali yang harus melakukannya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Ulama kita mengajarkan, itu bukan saya, ulama kita memberikan tips-tips bagaimana cara kita supaya kita bisa memiliki anak yang soleh itu. Yang pertama, pilih pasangan hidup yang soleh atau solehah. Pilih pasangan hidup yang baik, yang bisa mengenalkan, menularkan kesolehannya kepada anak-anak kita kelak. Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang bisa memiliki keturunan banyak, wanita yang subur dan wanita yang penyayang, yang dengan kasih sayangnya dia bisa membentuk anak kita menjadi anak yang soleh, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Tukahu mar'a li arba." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan nama 4 hal itu. Salah satunya adalah agama. Rasulullah mengatakan, "Fadfar bidatin kalimat syahadah." Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan tenang. Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih pasangan hidup yang baik. Dalam hal ini wanita yang salehah. Iya. Sebuah syair mengatakan, al-ummu madrasah. Idza a'adadta a'adadta syabban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah, sekolah yang pertama untuk seorang anak. Dia sekolah yang pertama. Kalau kita menyiapkan wanita-wanita solehah untuk menjadi ibu, kita akan menyiapkan generasi yang gilang gemilang untuk masa depan, generasi terbaik untuk masa yang akan datang. Kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik. Setelah kita menikah, kita programkan punya anak. Ada anjuran-anjuran, ada ajaran-ajaran, ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mau program, kita mau punya anak, seperti misalnya ketika pasangan suami istri berhubungan,
Jangan lupa doanya. Ini banyak bapak-bapak ibu yang langsung saja tidak perhatikan yang itu. Yang kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan, yang melantunkan doa itu, membaca doa itu sebelum dia berhubungan, dan ketika dia sudah berhubungan, Allah mentakdirkan dari hubungan itu dia dikaruniai seorang anak, lam yadurruhu syaitan, anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan. Banyak orang tua yang tidak perhatian dengan masalah ini, meninggalkan sunnah ini. Buktinya, coba kalau kita tanya apa doanya, banyak yang tidak hafal. Banyak yang tidak hafal. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya, banyak yang tidak hafal. Apa doanya? Apa doanya coba? Siapa yang hafal? Ustaz, apa doanya Ustaz? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Baca doa ini. Kata Rasulullah, ketika ditakdirkan nanti setelah hubungan itu atau dari hubungan itu dia dikaruniai seorang anak, anaknya tidak diganggu oleh syaitan. Ketika anaknya lahir, di antara yang diajarkan oleh para ulama kita, diadatkan di telinga sebelah kanan yang dikomandkan di telinga sebelah kiri. Meskipun ini ada khilaf di kalangan ulama karena mereka memperselisihkan kesohihannya. Namun Imam Ibnu Qayyim mengatakan membabil istihsan, daripada dia mendengarkan hal yang tidak baik, hal yang pertama kali diperdengarkan adalah azan. Azan. Lalu dia diakikahi, diberi nama dengan nama yang baik. Diberi nama dengan nama yang baik. Lalu di usianya yang tadi kata Bapak Kepala Bidang, usia PAUD, saat 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 8 tahun. Ini adalah usia di mana seorang anak itu bisa dalam tanda petik menjadi mesin fotokopi. Disinilah peran orang tua sangat dituntut. Apa yang dilihat oleh seorang anak di rumahnya, itu juga yang akan menjadi sifatnya. Ada anak masih kecil, semua lagu dia hafalkan. Lagu, nyanyian, mulai dari yang genrenya pop sampai dangdut dia hafalkan semuanya. Kenapa? Ibunya sama bapaknya penyanyi. Ibunya sama bapaknya penyanyi. Pintar memainkan semua jenis alat musik, gitar, piano, drum, dan seterusnya. Kenapa? Orang tuanya yang mengenalkan itu di usia anaknya yang tadi itu, usia tahun itu tadi, 0 sampai 8 tahun itu. Ada anak yang masih kecil sudah jago berjoget. Kenapa? Orang tuanya yang mengenalkannya, yang bahkan melatihnya, yang bahkan mencontohkannya, ikut berjoget bersama dengan anak-anaknya di usianya yang muda itu. Kebalikannya, ada anak yang masih kecil, belum balik, bahkan sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Orang tuanya. Ada ustaz kita di sini, Ustaz Sulaiman Haba. Di umur berapa Ananda Ihsan hafal Al-Quran? Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang kalau kita tes seperti Google, kita sebutkan ayat, dia bisa tahu ayat berapa, di halaman berapa. Kita tanya apa 2 ayat sebelumnya, apa 2 ayat setelahnya, dia tahu. Apa 10 ayat sebelumnya, apa 10 ayat setelahnya, sudah tahu. Tanyakan kepada Pak Sulaiman bagaimana cara beliau mengenalkan Al-Quran kepada anaknya. Seperti apa usahanya. Anak kita itu adalah sama seperti mesin fotokopi. Seorang psikolog mengatakan seorang anak ketika dia kecil sama seperti kertas putih, tidak ada tulisannya. Yang akan menjadi tulisannya apa yang sering dilihatnya di rumah. Itu yang menjadi tulisannya.
Keliru ketika ada orang tua yang membebankan kesolehan anaknya itu, bagaimana cara membentuk anaknya menjadi anak yang soleh, dia hanya membebankannya ke pesantren. Dia tidak punya peran, dia tidak punya usaha sama sekali untuk membentuk anaknya menjadi anak yang soleh itu. Yang selanjutnya kata para ulama kita adalah doa. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Kisah yang sering kita ceritakan dan kembali kita ceritakan, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Siapa itu Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Imam Masjidil Haram, menjadi penanggung jawab utama sekarang Masjidil Haram. Semua urusan yang terkait Masjidil Haram, beliau penanggung jawab utamanya. Imam yang suaranya sangat khas, sering kita dengarkan. Katanya Abdul Rahman As-Sudais itu waktu kecil nakal sekali. Banyak tingkah lakunya yang membuat orang tuanya itu kesal melihatnya. Tapi ibunya dengan penuh kesabaran selalu mendoakan kebaikan untuknya. Bahkan kalau dia berbuat salah, ibunya selalu mengatakan, "Abdul Rahman, insya Allah kamu nanti akan menjadi imam Masjidil Haram." Kita kalau anak kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Apa doa kita untuknya? Ini ibunya. Ketika anaknya berbuat salah, membuat dia kesal, ibunya sabar. Lalu kemudian dia doakan, "Abdul Rahman, insya Allah nanti kamu akan menjadi imam Masjidil Haram." Doa. Usaha mengenalkan kesolehan kepada anak kita di usianya yang masih dini, lalu kemudian dibarengi dengan doa. Pilihkan untuk anak kita lingkungan yang baik, teman-temannya dijaga, teman-teman yang baik. Ya. Karena kehidupannya tidak hanya di rumahnya saja. Ya. Ada kalanya dia keluar bermain, maka pilihkan lingkungan dan teman yang baik untuk, termasuk sekolah yang baik. Imam Syafi'i mengatakan, "Lan tanalul ilma illa bisidq." Ilmu. Tadi kita katakan pendidikan berkarakter itu mencakup olah hati, kesolehan ini. Ya. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak dapat kecuali dengan 6 hal. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadi wa tuluz zaman. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, pendanaan biaya, suhbatul ustad, guru yang baik, wa tuluz zaman, dan waktu yang terus-menerus, waktu yang panjang yang dipakai untuk belajar. Syahidnya di sini suhbatul ustad. Pilihkan guru yang baik, sekolah yang baik agar anak kita bisa menjadi anak yang saleh. Kita ajari di rumah agar dia menjadi anak yang saleh. Di sekolahnya juga diajarkan agar dia menjadi anak yang saleh. Olahan yang pertama. Yang kedua, olah pikir. Yang cakupan kerjanya tadi ini kita katakan literasinya anak kita. Literasinya anak kita itu mau diperluas, mau ditingkatkan. Iya. Minat bacanya digugah. Apa yang dia baca kita pilihkan. Apa yang dia nonton untuk menjadi sumber ilmu pengetahuannya kita pilihkan untuknya. Kita pilihkan untuk. Iya. Ada salah seorang kenalan penulis di media sosial. Kalau kita baca tulisannya itu seakan-akan beliau sarjana sastra.
Saya tanya apa tipsnya? Katanya waktu saya sudah mulai membaca, ketika anak-anak di usia saya itu disuguhkan majalah buku. Tahu majalah buku? Nah, ini yang tahu cuma orang-orang tua ini. Kalau antum tahu majalah buku, berarti itu antum artinya sudah lebih 30 tahun umurnya. Nah, itu kurang lebih. Kata dia, ketika anak-anak di usia saya disuguhkan majalah buku, yang disuguhkan untuk saya bukan itu yang saya baca, tapi bacaan-bacaan yang berat. Majalah-majalah berita, majalah-majalah berita dan seterusnya, itu yang disuguhkan untuk saya. Sampai pembendaharaan kata yang saya miliki itu lebih banyak dibandingkan anak-anak di usia saya sampai sekarang. Jadi bacaannya kita pilihkan untuknya, tontonannya kita pilihkan untuknya, dan bacaan yang terbaik untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali adalah Al-Quran. Alim auladakum Al-Quran, wallahu sayu'allimukum kulla syai'in, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajarkan kepada anakmu Al-Quran, maka Allah akan mengajarkan untuknya segala hal yang perlu dia ketahui setelah itu. Banyak orang yang menyangka kalau seorang anak ini belajar Al-Quran, dia akan sulit untuk menggabungkannya dengan ilmu pengetahuan umum. Ini keliru. Sebagai informasi yang juga kita mau ceritakan kepada Bapak kami, binaan Wahdah itu tidak semuanya penghafal Quran yang menjadi ustaz. Ada binaan Wahdah, itu Ustaz Topan namanya, itu ahli tenaga nuklir sekarang, mengambil PhD-nya di Jepang. Beliau sekarang kerja di Batam, di pusat. Ustaz kita Ustaz Topan, yang gelar akademiknya itu berjejer di belakang namanya ini. Dan ini sebagai bukti tadi perkataan, ajarkan kepada anak bahwa Allah akan mengajarkan segala hal yang dia butuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Ada binaannya Wahdah kita, binaannya di Wahdah itu penghafalan Quran dari insinyur teknik, yang kalau disuruh menggambar, disuruh untuk pokoknya yang berhubungan dengan teknik, beliau menguasainya dengan baik. Ada yang ahli IT, dan seterusnya. Nah, ini olah pikir. Orang tua harus punya peran untuk itu, terutama di usianya yang masih kecil. Anak kita ketika usianya masih kecil, yang memiriskan hati kita tadi, terutama untuk tenaga-tenaga pendidik di sekolah, anak-anak diajarkan untuk sebisa mungkin menjauh dari hal-hal yang berhubungan dengan permainan yang ada di handphone, atau handphone secara umum. Pas sampai di rumahnya, justru orang tuanya yang memfasilitasi anaknya itu untuk sering-sering pegang handphone. Bagus ketika dia fasilitasi, anaknya dikasih handphone, dia dampingi. Ini tidak. Alasannya dia memberikan handphone anaknya supaya dia yang pegang handphone tidak diganggu oleh anaknya, supaya anaknya tidak ganggu. Dia lagi main handphone, dia kasih anaknya juga handphone. Fungsi pendampingan hilang. Padahal di usia-usia yang seperti itulah anak-anak ini sangat membutuhkan pendampingan oleh orang tua. Ini yang dengan banyak contoh-contoh ini dan banyak contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan olah pikir ini. Bagaimana peran orang tua yang seharusnya olah rasa, nilai seni dan kebudayaannya, supaya dia punya pengetahuan tentang itu. Kita ini orang Bugis, Pak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak budaya-budaya Bugis sebenarnya yang merupakan kearifan lokal kita,
yang sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang orang tua punya peran penting untuk melestarikan budaya-budaya yang baik itu. Contoh kecil, budaya etika ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Penggunaan kata iye, imbuhan ki dan tak ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu sekarang sudah mulai pudar di tengah-tengah anak-anak kita. Anak-anak kita kalau kita ajak bicara, kalau jawabannya iya, kadang kata iya itu sudah tidak jarang kita dengarkan lagi. Kebanyakannya kita dengarkan iya, mungkin juga kita sering mendengarkan iya, atau bahkan kita tidak dengarkan, cuma anggukan kepala saja yang kita lihat. Budaya seperti ini perlu untuk kita jaga. Penggunaan arti di mana nih, mau kemana, aduh tak kayak ini, dan seterusnya itu sudah mulai hilang. Ini contoh kecil. Dan orang tua punya peran untuk itu, untuk melestarikan budaya-budaya yang baik. Yang baik itu Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqar kabirana." Bukan dari golongan kami dia yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini yang ketiga. Yang keempat, ruang lingkup kerja pendidikan karakter itu adalah olahraga anak yang sehat. Anak kita ini mau terjun nantinya bermasyarakat, tenaganya dibutuhkan agama kita, dibutuhkan oleh umat Islam. Dan dia tidak akan mampu untuk berpartisipasi kalau dia menjadi anak yang lemah dari segi fisiknya. Dia adalah anak yang kesakitan. Tidak terjaga kesehatannya, sedikit-sedikit sakit. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit izin. Kenapa sakit? Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa likullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, meskipun keduanya memiliki kebaikan. Ada ulama yang mengatakan yang kuat di sini maksudnya adalah kekuatan keimanannya. Kebanyakannya menafsirkan itu. Tapi ada juga yang mengatakan termasuk sebenarnya kekuatan fisiknya, kesehatannya. Anak kita perlu dijaga supaya dia tetap sehat. Bagaimana caranya dia bisa belajar dengan baik kalau dia sakit-sakitan? Bagaimana caranya dia bisa beribadah dengan baik kalau dia sakit-sakitan? Terutama dalam masalah agama kita. Banyak ibadah-ibadah di dalam agama kita itu membutuhkan kekuatan untuk mengerjakan. Nah, peran orang tua ini sangat penting. Peran orang tua sangat penting. Bagaimana caranya agar anaknya bisa menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang memiliki pengetahuan seni dan kebudayaan, dan anak yang sehat secara fisik, yang siap untuk berkhidmat di tengah-tengah masyarakat, berkhidmat untuk agama, bangsa dan negaranya. Dan sekali lagi, itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru yang ada di sekolah. Di zaman yang serba instan ini, memang pola pikir kita itu dibentuk untuk selalu berpikir instan juga. Kalau mau beres, sudah pilihkan anak kita sekolah dan kita seakan-akan sudah berlepas diri setelahnya. Tidak seperti itu. Bahkan kita lah orang tua yang paling pertama yang harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita nantinya menjadikan kita menjadi orang tua yang bahagia di dalam kehidupan dunianya dan bahagia di dalam kehidupan akhiratnya. Itu untuk orang-orang tua, dan kami sendiri di sini juga
berdiri sebenarnya selaku orang tua, mengingatkan untuk diri pribadi kami sendiri. Ada anak kami sekarang yang ikut di wisuda juga pada hari ini, dan sebagai bentuk untuk anak-anak kami yang mengikuti acara iftitah ini, haflah takharruj ini, yang judulnya adalah wisuda ini, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. SD hanyalah satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan tempat kita belajar nantinya. Ketika kita lulus, itu tidak berarti kita berhenti belajar, tetapi teruslah belajar. Jangan lupa berterima kasih kepada para guru-guru yang telah mendidik, para ustadz dan ustadzat, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah acaranya bubar, salami orang tua, salami para guru, dan berterima kasih kepada mereka semua, karena dalam 6 tahun terakhir ini mereka-mereka lah yang mendampingi anak-anak sekalian, anak-anak kita sekalian. Mereka lah yang mendidik anak-anak kita semua sehingga anak-anak kita bisa seperti sekarang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Tadi panitia menyampaikan waktunya 30 menit, mungkin saya sudah lebih sedikit. Kami mohon maaf karenanya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.